Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesenia Lukitasari dari Program Studi Sejarah Peradaban Islam, mata kuliah Sejarah Sosial dan Intelektual Islam. Video ini saya buat untuk menjelaskan sedikit materi tentang Kiai Ahmad Dahlan. Sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita harus mengenal siapa itu Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan seorang pemimpin agama dan seorang pembaharu Islam di Indonesia yang memiliki peran penting bagi Indonesia. Ia lahir di Yogyakarta, tepatnya di Kauman pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Ia tumbuh di lingkungan pesantren, yang mana lingkungan pesantren itu memiliki nilai-nilai keagamaan dan keilmuan. Pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan berusia 15 tahun, ia pergi menimba ilmu ke Mekah. Di sana, ia memperdalam pemahamannya tentang agama Islam. Selain itu juga, ia menyaksikan gerakan pembaharuan Islam yang sedang berlangsung di berbagai negara. Dari pembaharuan-pembaharuan yang telah beliau saksikan di berbagai negara, hal itulah yang mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan juga kepada masyarakat Muslim di Indonesia. Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan Islam di Indonesia karena beliau merasa prihatin kepada masyarakat Islam di Indonesia, tepatnya karena pada ajaran Islam di Indonesia telah dicampur adukan dengan adat istiadat seperti takhayul, bid'ah, dan kufarat. Maka dari permasalahan itulah lahirlah Persyarikatan Muhammadiyah yang mana berdiri tepat pada tanggal 18 November tahun 1912. Muhammadiyah mengembalikan kemurnian amalan Islam dan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama bagi umat Islam. Sebenarnya, pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pendidikan itu sudah mulai berkembang. Pendidikan yang berkembang pada saat itu yaitu ada dua, yaitu yang pertama pendidikan pesantren dan yang kedua pendidikan Belanda. Namun dari dua pendidikan yang sudah mulai berkembang itu memiliki perbedaan yang mendasar antara pendidikan pesantren dengan pendidikan Belanda. Pendidikan pesantren pada saat itu bertujuan untuk membina manusia yang berhubungan dengan Tuhannya, ya, atau yang disebut teosentris. Sedangkan pendidikan Belanda bertujuan untuk membina manusia yang berhubungan dengan sesama makhluknya atau dengan kehidupan, atau yang sering disebut antroposentris. Harus diakui bahwa sistem pendidikan Belanda atau pendidikan Barat lebih handal dan sistematis dibandingkan dengan pendidikan pesantren yang mana masih menganut sistem tradisional. Hal inilah yang kemudian menyebabkan umat Islam tertinggal dengan bangsa Barat dalam membangun tata kehidupan yang berkemajuan. Sehingga Ahmad Dahlan membuat terobosan baru dalam bidang pendidikan yang mana beliau menyatukan dua sistem. Selain beliau melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan, beliau juga melakukan pembaharuan dalam metode pengajaran dan kurikulum. Yang pertama yaitu Ahmad Dahlan memasukkan mata pelajaran umum ke dalam pendidikan lembaga Islam. Selain mengikuti dan mengadopsi sistem kurikulum Belanda, di dalam sekolah Muhammadiyah juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Metode belajar yang diterapkan juga menggunakan sistem klasikal dengan materi belajar terstruktur sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing kelas. Yang kedua, Ahmad Dahlan melakukan pengajaran pendidikan agama ekstrakurikuler di sekolah-sekolah Belanda. Dan yang ketiga, Ahmad Dahlan juga merambah di sekolah non-formal, yang mana beliau juga memberikan ceramah agama menjelang dimulainya rapat-rapat Budi Utomo. Ahmad Dahlan menilai para anggota Budi Utomo adalah
sosok intelektual yang perlu mendapatkan penanaman nilai-nilai dan jiwa agama yang memperkuat komitmen dan kepribadian sebagai sosok pembaharuan. Selain pembaharuan kurikulum, Ahmad Dahlan juga melakukan pembaharuan dalam metode pendidikan Islam. Beliau mengajarkan agama dengan cara membuka wawasan dengan metode tanya jawab dan kebebasan mengajukan pertanyaan. Pembaharuan metode pendidikan yang lainnya adalah pendekatan integratif dan multidisiplin dalam menjalankan agama. Ahmad Dahlan berusaha menjelaskan dengan ilmu-ilmu modern sehingga dapat memberikan perspektif luas bagi murid-muridnya. Selain itu juga Ahmad Dahlan melakukan pembaharuan dalam kelembagaan dan sarana prasarana. Beliau mengadopsi model manajemen dan sarana prasarana sekolah-sekolah Belanda kepada sekolah Muhammadiyah. Sekolah Muhammadiyah ini dikelola secara organisasi dengan menggunakan tata pamong seperti yang ada di sekolah-sekolah Belanda. Dalam konteks ini, Ahmad Dahlan telah berhasil mengubah otoritas manajemen pendidikan pesantren tradisional menjadi sistem modern yang berbasiskan organisasi. Selanjutnya, dalam bidang sarana dan prasarana, Ahmad Dahlan mencontek pendidikan Barat. Jika dulunya pendidikan Islam di pesantren diselenggarakan apa adanya dengan duduk lesehan, kali ini Ahmad Dahlan membuatnya berbeda. Ia membuat ruang kelas lengkap dengan bangku, meja tulis, dan papan tulis persis seperti sekolah Belanda. Selain berfokus pada pendidikan, Ahmad Dahlan juga aktif dalam pelayanan sosial. Ia mendirikan masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu sebagai bentuk kontribusinya terhadap masyarakat. Perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum miskin dan melawan kemiskinan juga memberikan dampak besar dalam perubahan sosial di Indonesia. Gerakan-gerakan tersebutlah yang menjadikan warisan yang sangat bermakna dan berarti bagi negara Indonesia yang mana masih bisa dirasakan hingga saat ini. Maka dari itu, pemerintah Indonesia mengakui jasanya dengan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian sedikit paparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.